Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ildan. NIM saya 5011883. Saya kelas 4C Ekonomi Syariah. Dosen pengampu saya Bapak Primadi Prasetyo SE MSAK. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Psikologi Konsumen. Materi yang pertama itu pengaruh faktor motivasi dalam berperilaku konsumen. Yang kedua itu ada pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Baiklah, kita masuki tentang materi yang pertama, itu pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Seperti yang kita ketahui, pengertian motivasi. Motif berasal dari kata motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang, yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Usman mengatakan, motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau landasan seseorang melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau landasan seseorang berperilaku. Yang selanjutnya itu ada pengertian motivasi menurut beberapa ahli. Menurut Hamalik, motivasi adalah perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Mulyasa, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik dengan menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Seperti itu, peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Yang C itu menurut Azwar, motivasi adalah sebuah rangsangan atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk atau sekelompok masyarakat yang ingin bekerja sama secara maksimal dalam melakukan sesuatu yang sudah direncanakan. Selanjutnya, berdasarkan beberapa definisi motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan yang mendorong seorang individu untuk melakukan suatu tindakan demi pemenuhan suatu kebutuhan. Setiap orang tentunya memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, orang termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hal inilah yang menunjukkan bahwa orang akan bertindak atau melakukan tindakan sesuatu karena adanya suatu motivasi. Yang selanjutnya itu ada beberapa faktor motivasi. Menurut Jim dan Kim, ada 3 motif motivasi belanja konsumen. Yang pertama itu ada diversion atau pengalihan.
Manusia memiliki aktivitas yang bersifat rutin, di mana aktivitas atau kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan metode yang sama setiap harinya. Perilaku yang monoton tersebut menyebabkan orang merasa jenuh dan menginginkan sebuah perubahan dalam aktivitas kesehariannya. Hal inilah yang menyebabkan orang ingin keluar dari rutinitas sehari-hari dengan suatu hal yang berbeda, seperti pergi berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan. Yang B itu ada socialization atau sosialisasi. Social shopping yaitu suatu bentuk kegiatan belanja untuk mencari kesenangan yang dilakukan bersama dengan teman-teman atau keluarga dengan tujuan untuk berinteraksi dengan orang lain atau dengan orang banyak. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain, termasuk dalam kegiatan belanja mereka. Tujuan dari bersosialisasi antara lain adalah konsumen dapat mengetahui informasi dan hubungan dengan aktivitas belanja mereka. Nah, itu yang C, utilitarium atau manfaat. Dalam aktivitas belanja, konsumen memiliki suatu motivasi yang hampir sama atau suatu konsumen dengan konsumen yang lainnya. Motivasi tersebut adalah untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan belanja tersebut. Manfaat dari kegiatan-kegiatan belanja tersebut antara lain itu adalah memperoleh harga yang lebih murah, dapat memperoleh barang yang lebih baik, dan juga memperoleh promosi dalam penjualan tersebut, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar, dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk dan jasa tersebut atau tertentu. Yang selanjutnya itu ada sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama itu kepribadian mencerminkan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian, individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berdasarkan atas dasar satu atau beberapa sifat. Yang kedua itu ada kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak.
Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten, membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka, jika mereka mengetahui, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen memungkinkan konsisten, perilaku konsumsi mereka sering sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan situasional. Yang mempengaruhi perilaku kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Yang ketiga itu ada kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, jodoh, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan dari pengertian kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini ada pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban yaitu kualitas, sifat pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan suatu individu dari individu lainnya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar, dan kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk dan jasa tertentu atau tersebut. Karena itu, identifikasi terhadap karakteristik kepribadian khusus yang berhubungan dengan perilaku konsumen sangat berguna dalam penyusunan strategi segmentasi pasar perusahaan. Sampai di ujung tentang pembahasan psikologi konsumen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata dan penulisan yang salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.